Oke guys, kalau lu mau kaya, lu harus nonton video ini. Di sini kaya yang gue maksud adalah kekayaan finansial, masalah uang, gimana caranya kita punya puluhan miliar dan kita bisa mempertahankan uang itu. Dan ya di sini kita bakal bedah key takeaway gue dari buku The Psychology of Money. Tapi di sini gue bakal ambil inti-inti key takeaway berdasarkan versi gue. Jadi nggak berdasarkan bener-bener chapter by chapter, tapi menurut gue apa sih key message atau inti-intinya yang bisa diambil buat kalian. Realitanya kalau kita ngomongin tentang kekayaan finansial, percaya atau enggak, di buku ini dikutip 99% kemungkinan kita bisa kaya dan stay kaya adalah behavior kita. Gimana kita punya perilaku dan relationship kita terhadap uang itu jauh lebih penting dibanding angka, perhitungan, dan lain-lainnya. Gue akan bagi bagian ini ke 5 bagian dan bagian kelima menurut gue salah satu yang paling penting yang semua orang tuh gue rasa belum bisa belajar. Tapi kita bakal mulai dari bagian pertama. No one is crazy. Gak ada di dunia ini sebenarnya yang kita bilang sebagai gila lu soal masalah peruangan. Ngapain lu berjudi, ngapain lu apa. Pertama yang kita harus ngerti, uang dan perilaku manusia terhadap uang itu sangat dipengaruhi dari gimana dia dibesarkan. Dari life experience, dari pengalaman hidup, dari digediin orang tua, dari pertemanan, dan lain-lainnya. Di buku ini dia cerita, ada orang main loteri, terus kayak, lu ngapain beli lotre? Kemungkinan lu menang tuh kecil banget. Tapi ada studi yang menunjukkan bahwa orang-orang yang punya income di level kecil itu, di kepala mereka make sense, gue beli lotre, gue nggak rugi juga dan gue bisa berkesempatan dapat uang gitu. Realitanya kalau misalnya Jeff Bezos, Bill Gates, mereka ditaruh di posisi yang ekonomi rendah atau misalnya mereka nggak terpapar informasi atau pendidikan, kemungkinan besar mereka bakal tetap beli lotre juga. Jadi key takeaway satu tuh kita nggak boleh ngejudge siapapun di dunia ini tentang keputusan keuangan mereka. Misalnya mereka habisin uang buat clubbing dan lain-lain. Yang kita harus ngerti, setiap orang punya pandangan yang berbeda. Permainan mereka terhadap uang sama permainan kita terhadap uang itu completely different game. Dan sebenarnya sama halnya, kalau orang bilang semua orang bisa jadi billionaire, miliarder dalam US Amerika ya. Menurut gue statement itu bullshit. Karena sampai sekarang cuma ada hampir 3.000 miliarder di dunia dibanding populasi dunia yang 8 miliar orang. Itu kurang dari 0,001%. Kita nggak bisa samain kesuksesan kita dengan orang lain, kita nggak bisa samain experience kita. Jadi intinya apa? Intinya kenali diri sendiri. Kalau misalnya kita pengen punya relasi terhadap uang yang bagus, kita harus kenali gimana kita digedein. Apakah kita tipe yang, kita takut-takutan, apa kita tipe yang dari kecil diajarin untuk selalu jaga-jaga, harus kenali diri sendiri. Dan nggak bisa dibanding sama orang lain. Kalau orang lain bilang, saran lu taruh di sini, uangnya mending gimana? Belum tentu bisa sama untuk kalian. Dan kalau mau kaya, mau bener-bener kaya, harus ngelewatin step 1 ini. Nah, poin kedua key takeaway-nya adalah hoki. Yes, hoki kalau di buku ini di acknowledge bahwa di dunia itu ada namanya hoki. Kenapa orang kaya di dunia bisa kaya? Karena ada faktor hoki, dan kita nggak boleh pungkirin itu. Resiko dan hoki itu selalu ada dan setiap orang beda-beda. Terserah lah kita mau ngomong privilege dan lain-lain. Tapi hokinya tuh apa? Hoki kalau di definisi gua itu persiapan ketemu dengan kesempatan. Kalau persiapan ya orang-orang yang privilege kayak misalnya Bill Gates nih, dia keluarganya kaya emang dari langit uangnya gitu. Pasti keluarganya kerja keras. Jadi persiapannya turun ke Bill Gates dan ada kesempatan Bill Gates bisa disekolahin di sekolah yang computer science. Dan di saat itu cuma 1 dari 1 juta siswa yang bisa belajar bidang itu. Dapatlah kesempatannya Bill Gates, akhirnya dia bisa ambil momentumnya, komputer lagi naik-naiknya, akhirnya dia bisa create Microsoft. And yes, itu hokinya dia. Dan setiap orang tuh sebenarnya punya timingnya beda-beda ya. Misalnya kayak Jeff Bezos, misalnya kayak Elon Musk, misalnya kayak Warren Buffett. Kita nggak bisa samain kayak gue umur 25, dia umur 30, dia umur 35, tapi udah apa. Balik lagi, harus ada hokinya masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan peluang itu muncul di saat yang kita mau. Tapi peluang itu kadang muncul di tempat yang kita nggak expect. Untuk perihal mengambil peluang itu dan menjadi itu jadi kekayaan, kita harus siap dan ya be aware bahwa kita nggak boleh menyalahkan keadaan kalau misalnya waktu kita tuh belum di saatnya. Yang gue bingung, kalau misalnya gue bilang, lu mau nggak jadi kayak orang terkaya di dunia gitu, keberapa? Lu mau nggak jadi Warren Buffett? Semua orang bilang, mau gitu. Tapi lu mau nggak sabar konsisten sampai lu umur 50? Nah, ayo, nggak semua orang mau loh jawab kayak gitu. Maunya gue pengen kaya cepet dan lain-lain. Itulah kayak yang bikin orang, harusnya dia bisa kaya, tapi akhirnya dia nggak kaya. Karena relasi sama ekspektasi dia terhadap peluang, timing, dan hoki itu terlalu ngaco. Ngomong-ngomong tentang Warren Buffett, ini poin ketiga, yaitu compounding. Bagi orang yang sering baca-baca tentang atau belajar tentang investasi, pasti tahu compounding ini adalah itu keajaiban dunia yang keren banget. Banyak orang ngerasa kayak membangun kekayaan itu kita harus cari satu gold mine yang gede banget. Yaitu ya udah kita miskin, boom, tiba-tiba kita ketemu suatu kesempatan yang bikin kita gede banget.
Kenyataannya nggak kayak gitu. Pas Bill Gates disekolahin, dia nggak tiba-tiba kayak boom gede banget. Dia bangun Microsoft itu berapa tahun. Sampai akhirnya dia sampai ke net worth tertentu, sampai jadi orang terkaya, dia butuh itu berapa tahun. Setiap orang compoundingnya beda-beda. Kalau kita ngomong orang terkaya kayak Warren Buffett, compoundingnya dia tuh konsisten 20-an% tahun ke tahun, sampai akhirnya bisa diakumulasi ke kekayaan yang luar biasa gede, billions of dollar di umur 50. Dan itu konsep yang banyak orang tahu tapi nggak mau praktekin karena orang pengennya cepet. Realitanya kalau lu bener-bener pengen membangun kekayaan, minoritas banget orang yang tiba-tiba dari miskin terus tiba-tiba boom jadi kaya gitu, itu minoritas banget. Harus ngerti ada namanya butuh proses dan waktu untuk akumulasi kekayaan. Jadi bagi yang nggak ngerti, compounding itu analoginya kayak bola salju lah. Jadi semakin early, semakin muda kita memulai, itu bola salju kan makin turun makin gede. Dan kita sebagai anak muda tuh punya satu superpower, yaitu waktu. Semakin banyak waktu yang kita punya dan semakin konsisten kita mulai dari sekarang, kita bakal bisa mendapat kekayaan lebih banyak. Dan biasanya kekayaan yang didapat secara perlahan itu akan bertahan jauh lebih lama dibanding kekayaan yang dapat target. Pasti kalian sering denger dong orang yang dapat lotre, dapat jutaan dolar terus tiba-tiba jadi miskin lagi, bangkrut. Jadi poin ketiga ini, jangan underestimate yang namanya compounding, gunakan waktu dan konsisten gulung kekayaan kalian. Nah, urutannya kan dari pertama kita ngomongin tentang basisnya, tentang backgroundnya, kedua gimana cara menemukan kekayaan, yaitu melihat peluang, ketiga kita compounding, keempat kadang-kadang di tengah jalan bola salju itu tiba-tiba runtuh dan kita harus ulang lagi. Itu namanya room for error. Jadi kita ke keempat ini, apapun di dunia ini, kita nge-plan sesuatu nih, jarang banget dia jalan 100% sesuai dengan plan kita. Dan biasanya kebanyakan orang tuh nggak mempersiapkan room for error. Nggak mempersiapkan, gue bisa gagal. Akhirnya itu yang bakal bisa bikin orang jatuh dan rugi miliaran. Atau mungkin kehilangan semua kekayaan dia. Contohnya, di saat kita investasi, terus kita ngelakuin trade yang bagus gitu, misalnya setiap tahun kita dapat 30%, bisa aja tahun ke depan kita kehilangan 60%. Dan kalau misalnya orang yang nggak mempersiapkan di poin keempat, yaitu room for error, dia bakal all in, semua pendapatan dia selama 3 tahun terakhir hilang dalam 1 tahun, itu bisa jadi. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang kekayaan dan uang, jangan kira uang yang lu dapat itu bakal selamanya lu bisa pegang. Skill untuk mendapatkan uang sama skill untuk mempertahankan uang itu dua hal yang sangat berbeda. Dan kalau misalnya kita udah ngomong di poin keempat, itu udah ngomong tentang mempertahankan uang. Dan sebenarnya itu poin kelima juga nanti. Kita harus ingat, keputusan kita tuh kebanyakan peluang, bukan kepastian. Kalau misalnya kita punya kesempatan untuk menggandakan uang, itu peluang untuk menggandakan uang, bukan kepastian untuk menggandakan uang. Dan kebanyakan orang tuh nggak ngerti konsep ini, mereka terlalu naif, mereka terlalu kayak, oh ya udah, gue bener-bener, gue all in, tahu-tahu malah kehilangan semuanya, ulang lagi dari step 1. Menurut gue sayang. Jadi key takeaway keempat yang gue pelajarin dari buku ini adalah save room for error. Expect bahwa kedepannya ada kegagalan atau ada minus lah di dalam keuangan kita. And it's okay. Analoginya kayak pajak belajar, bukan fine, bukan denda. Nah, tapi sebenarnya menurut gue ya, yang paling penting itu, karena gue di tahap ini, yaitu tahap kelima. Key takeaway 5 adalah when is enough. Berapa itu cukup untuk kita? Sebenarnya kita semua tuh punya life expectancy atau ekspektasi terhadap hidup yang kita mau tuh beda-beda. Ada yang pengen sederhana, ada yang pengen mewah, dan lain-lain. Tapi kadang kalau misalnya kita udah di tahap 1, 2, 3, 4 sampai kita mengumpulkan kekayaan, lalu kita udah berhasil bisa beli apa yang kita mau, hidup dengan lifestyle yang kita mau, terus kita mempertaruhkan semua kekayaan kita untuk mendapatkan lebih. Padahal, belum tentu lebih itu bikin kita lebih happy. Belum tentu kekayaan yang lebih itu bisa bikin kita lebih terpenuhi hidupnya. Ada quote-nya, mencari uang yang kita nggak butuh, akhirnya meresikokan uang yang kita sebenarnya butuh. Buku ini ngereferensi ada namanya Rajat Gupta. Dia tuh orang yang dari nol, dari orang yang slums lah. Tapi dia grinding sampai di umur 40 dia berhasil jadi CEO-nya McKinsey. Itu perusahaan yang luar biasa gede. Dan di tahap itu dia punya net worth atau kekayaan $200 juta. Itu tuh uang yang siapapun tuh udah bisa hidup dengan nyaman, bahkan berapa keturunan. Tapi akhirnya dia nggak tahu when is enough. Dan dia ngebet 200 juta itu dan melakukan hal ilegal, yaitu insider trading. Dari sana dia masuk penjara selama 2 tahun, dia kehilangan banyak banget dari kekayaannya dan dia kehilangan reputasi dan lainnya, sampai akhirnya sekarang bisa nggak dia dapetin lagi sampai berapa juta itu? Belum tentu bisa. Jadi kalau misalnya kita udah tahap udah membangun kekayaan, punya relasi yang baik, kita udah tahu konsep compounding, udah sabar, jangan lupa di ujung kita harus tahu when is enough, berapa sih yang cukup untuk kita. Gue tahu kebanyakan milenial dan Gen Z di zaman sekarang itu kayak mungkin nggak bakal cukup gitu, gue bakal mau terus, tapi percaya deh nanti kalau udah di tahap
lebih berumur, udah mulai berkeluarga, lu udah tahu prioritas di dalam hidup kita mungkin udah bukan tentang mencari kekayaan yang luar biasa banyak, tapi kita pengen hidup happy. Dan itu yang menurut gue harus ditanamin mindsetnya dari sekarang. Jangan sampai kita tergoda greed, envy, keserakahan, jealous. Kita ngerasa cukup tapi ternyata temen kita pamer mobil, oh nggak cukup nih. Jangan kepancing itu. Akhirnya itu seluruh life cycle dari membangun kekayaan sampai mempertahankan kekayaan akan berhenti di step ini. Kalau misalnya kita udah sabar, kita udah membangun sampai akhirnya oke, this is it. Gue udah dapat apa yang gue mau secara uang, lalu gue akan melakukan yang lain, yaitu achieve apapun yang gue mau in life. Tapi beberapa key takeaway dari buku ini bilang, apa yang kita pelajari sekarang, itu bisa berubah 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi. Berjalannya life experience kita terkembang, misalnya kita ketemu orang brengsek, kita trauma, nggak bisa percayain orang, itu akhirnya bikin kita punya relationship yang berbeda dengan uang lagi. Jadi mungkin strateginya harus di-adjust, tapi menurut gue 5 key takeaway tadi, konsepnya nggak bakal berubah untuk siapapun yang mau mendapatkan kekayaan dan mempertahankan kekayaan finansialnya. Itu sih, kalau mau di-summary, kenali diri sendiri, gunakan waktu, sabar, compounding, dapetin proses untuk kekayaannya, dan jangan serakah. Akhirnya di saat kita udah naik level, nikmati prosesnya, jangan jealousan. Mempertahankan kekayaan itu berbeda skillnya dibanding mendapatkan kekayaan. Hopefully dari sini kalian bisa belajar banyak tentang, ya ini kutipan dari Psychological Money, tapi pakai versi gue sendiri. Kalau misalnya ada buku yang kalian pengen gue review atau gue bahas lagi di YouTube ini, feel free untuk komen di bawah. Atau mau nanya apa aja, feel free, pasti bakal ada yang diskusi. Kalau misalnya bermanfaat, like, subscribe, comment. I guess I'll see you guys in the next video. Bye.